Yang memegang kunci Palestina itu ketika zaman Umar bin Khattab mau menyerahkan Palestina ke Umar bin Khattab. Saya akan serahkan kunci ini, tapi tolong Umar bin Khattab yang datang kemari ngambil kuncinya, jangan saya yang ngantar ke Madinah. Karena dia mendengar bala tentara Umar bin Khattab yang hebat itu. Lalu dia pun menunggu di Palestina sambil megang kunci, karena Palestina itu dikelilingi oleh pagar, ada kunci gerbangnya. Yang datang itu Umar bin Khattab berdua dengan pembantunya, naik seekor binatang tunggangan dari Madinah ke Palestina. Mereka ganti-gantian, kadang-kadang pembantunya di bawah, Umar di atas, kadang-kadang Umar di atas, pembantunya di bawah. Pas mau sampai pintu Masjidil Aqsa Palestina, kebetulan lagi giliran Umar di bawah, pembantunya di atas. Umar yang bawah. Sampai di pintu, yang megang kunci ini nanya, yang Umar yang mana? Umar yang bawah, yang di atas ini siapa? Ini pembantunya. Jadi ketika itu pasukan umat Islam itu disegani bukan karena arak-arakannya, tapi karena kekuatan bala tentaranya dan kerendahan hati pemimpinnya. Hari ini pasukan bala tentaranya tidak terlalu ditakuti, tapi bunyi poredernya yang menakutkan. Begitulah Palestina direbut, tidak dengan pertumpahan darah, tapi dengan kedatangan Umar bin Khattab yang hanya 2 orang. Mereka ketakutan karena mendengar bala tentaranya yang luar biasa. Ada seorang perempuan yang tersakiti, cukup dia berteriak, "Wa Umarah, wahai Umar." Apa kata Umar bin Khattab? Susun pasukan dari Madinah ke tempat dia teraniaya, nggak usah ada apa-apa, kalian baris aja dari sini ke tempat dia teraniaya. Jadi orang akan segan kalau kita kuat. Kenapa sekarang Palestina tidak dapat direbut? Ya karena kita tidak punya kekuatan. Kalau kita punya kekuatan, jadi sebenarnya hikmahnya adalah supaya umat Islam ini, memang zaman kita ditakdirkan Allah kita hidup di zaman sedang babak belurnya. Jadi kalau ada di antara kita berpikir, Ustaz, kenapa saya tidak ditakdirkan hidup di zaman Nabi, di zaman Umar? Kita jangan salahkan takdir, karena andai kita hidup di zaman Nabi juga belum tentu ikut Nabi, boleh jadi kita ikut Abu Lahab. Jadi kita syukuri aja nikmat ini hari ini. Memang sudah takdir Allah kita hidup sekarang, tapi kita bangkitkan semangat. Oke, lalu kemudian setelah Umar bin Khattab, hari berganti, musim berubah, Islam lemah lagi. Lalu kemudian Palestina diambil lagi. Siapa yang merebutnya? Ketika itu raja dari panglima perang dari Inggris bernama Richard the Lion Heart. Richard the Lion singa, bukan maskapai penerbangan. Heart, hati. Richard the Lion Heart, si Richard berhati singa, yang katanya panglima perang yang sangat kejam, mengenaskan, yang mengerikan, ganas, mengerikan. Lalu kemudian rupanya sampai di Palestina, dia demam, sakit. Tiba-tiba di tengah malam datang seorang laki-laki berjubah, kepalanya bersungkup, masuk ke dalam kemah Richard the Lion Heart. Richard bertanya, "Kamu siapa?" Laki-laki itu menjawab, "Salahuddin Al-Ayyubi, sedang membawakan obat demam. Kalau aku mau, kau sudah lama mati, Richard." Palestina digenggam kembali umat Islam pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, bukan karena keganasan pemimpinnya, tapi karena kehebatan strategi dan pasukan bala tentaranya. Kalau mau Salahuddin sekali tikam mati Richard di situ. Richard tetap dibiarkan hidup dalam keadaan terkalahkan, dan direbutlah itu Palestina. Palestina hanya bisa diambil dengan kekuatan kekuasaan, bukan dengan perundingan.